Change your mindset, change your life. Nah, kita seringkali mendengar kata-kata itu ya. Ubahlah mindsetmu, maka kamu juga bisa mengubah hidupmu. Betapa pentingnya mindset dalam hidup kita gitu. Tapi seberapa penting sih sebenarnya? Nah, nanti kita akan bahas di video kali ini. Ini adalah video pertama terkait dengan pola hidup sehat yang membahas poin pertama, yaitu healthy mindset atau mindset yang sehat. Mari kita simak. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Adit. Insya Allah di video ini kita akan membahas yang tadi sudah disampaikan di depan soal healthy mindset. Kita akan membahas lebih dulu soal backgroundnya. Seberapa pentingkah mindset itu dalam kehidupan kita? Seberapa berpengaruhkah mindset itu dalam membentuk hidup yang sehat? Gitu ya. Ini nanti akan kita bahas. Di video ini kita akan lebih banyak bercerita. Saya akan menceritakan beberapa penelitian yang menunjukkan betapa powerfulnya kekuatan mindset, bahwa betapa pentingnya kita mengatur mindset kita agar kita menjadi orang yang sehat dan juga orang yang sukses, gitu ya. Kita awali dulu dengan sebuah quotes ya. Saya suka banget dengan quotes ini. The biggest asset in the world is your mindset, gitu. Nah, aset terbesar dalam hidup kita, aset terbesar di dunia itu adalah mindsetmu, pola pikirmu. Nah, kita akan lihat kebenaran dari quote ini dari penelitian-penelitian yang akan saya ceritakan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang penelitian yang dilakukan oleh Alia Crum. Alia Crum ini adalah seorang associate professor, kalau nggak salah dia di Stanford ya sekarang, basicnya psikologi. Itu beliau banyak meneliti soal pola pikir, soal mindset ya. Jadi teman-teman nanti bisa search ya di Google atau mungkin di YouTube. Ini teman-teman bisa merujuk video aslinya. Jadi keywordnya Alia Crum TEDx gitu ya, TEDx gitu. Jadi di forum TEDx Alia Crum itu menjelaskan tentang penelitian yang nanti akan saya ceritakan. Nanti teman-teman bisa merujuk ke video aslinya, itu berbahasa Inggris. Itu nanti teman-teman bisa lihat langsung. Di sini video ini kita akan menyarikan inti dari pembahasan yang disampaikan oleh Alia Crum tadi terkait dengan kekuatan mindset. Nah, Alia Crum ini melakukan setidaknya 4 penelitian yang diceritakan di video ini. Ada 4 penelitian yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan mindset. Tapi di sini saya akan membahas soal 3 saja, biar tidak terlalu berkepanjangan. Nah, soal mindset ini kita bisa belajar dari placebo effect. Gitu, efek placebo gitu. Efek placebo ini adalah hal yang dibahas oleh Alia Crum yang akan menunjukkan kekuatan mindset tadi, bahwa hanya dengan mengubah mindset saja ternyata menimbulkan efek yang luar biasa. Nah, kita langsung saja ke penelitian pertama yang dilakukan oleh Alia Crum. Yang penelitian pertama yang saya bahas adalah tentang ini ya, penelitian yang dilakukan pada seorang pekerja, seorang housekeeping, seorang cleaning service di sebuah tempat gitu, yang kalau kita sama-sama tahu seorang cleaning service itu kan kerjanya mengandalkan fisik sekali ya. Dia menyapu, mengepel, membersihkan ini itu, merapikan tempat tidur dan sebagainya, macam-macam. Itu membutuhkan fisik sekali. Sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, itu juga termasuk exercise juga, termasuk dari gaya hidup aktif yang sehat ya. Gitu. Nah, tapi yang membedakan adalah mindsetnya. Di sini Alia Crum tadi dalam penelitiannya membagi 2 kelompok. Ada satu kelompok yang kemudian housekeeping itu tidak diberikan pengarahan apapun gitu. Jadi dia menganggap kerja ya kerja saja gitu, kerja biasa saja, tidak ada mindset yang berubah dari dirinya. Kerja ya kerja biasa saja gitu. Tapi ada kelompok yang kedua itu kemudian diberikan terapi, diberikan treatment. Jadi kelompok ini diberikan pengertian bahwa pekerjaanmu itu ternyata juga olahraga yang bagus, karena kan kamu ngepel, kamu nyapu, kamu aktivitas ini itu termasuknya olahraga yang bagus, bermanfaat sekali untuk kesehatanmu gitu ya. Nah, dari 2 kelompok itu kemudian dilakukan penelitian, dibagi menjadi 2 kelompok, diberikan job desk yang sama,
jam kerja yang sama, seterusnya, kemudian diawasi, diteliti, kemudian dicek hasilnya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah kelompok cleaning service yang tadi menganggap bekerja ya bekerja aja. Tapi yang kelompok 2 adalah kelompok cleaning service yang menganggap bekerja adalah olahraga. Hasil penelitian ini ternyata cukup mengejutkan. Kelompok yang menganggap kerja ya cuma kerja, bukan olahraga, ini tidak mengalami penurunan berat badan setelah dievaluasi beberapa waktu. Tidak mengalami penurunan berat badan sama sekali. Tapi lumayan, tekanan darahnya turun walaupun cuma 2 poin ya. Tekanan darah sistoliknya turun. Itu kelompok pertama yang tidak dilakukan perbaikan mindset tadi. Nah, kelompok kedua yang mengalami treatment perbaikan mindset tadi itu ternyata luar biasa. Kelompok ini mengalami penurunan berat badan yang lumayan lah, 2 lbs ya, kalau di penelitiannya itu. Terus kemudian penurunan tekanan darah sistoliknya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang pertama, sampai 10 poin gitu. Kalau kelompok pertama tadi hanya 2 poin gitu. Padahal beban kerjanya, jam kerjanya antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama. Hanya dengan mengubah mindset bahwa pekerjaan yang saya lakukan adalah olahraga, ternyata bisa memberikan dampak yang sedemikian besar. Membuat berat badan turun, membuat tekanan darah turun lebih banyak lagi. Nah, itu luar biasanya. Kemudian kita lanjut ke penelitian yang kedua. Pada penelitian ini, subjek penelitian, responden gitu ya, diminta untuk meminum sebuah minuman, katakanlah milkshake lah. Minuman ini minuman yang sehat karena 0% fat, 0% tambahan gula, terus kemudian kalorinya cuma sedikit, cuma 140 kilokalori saja. Itu. Jadi artinya memang ini termasuk minuman yang sehat gitu, terus kemudian kalorinya tidak terlalu besar gitu. Karena kalorinya tidak terlalu besar, labelnya ditampilkan ya, label dari minuman ini ditampilkan sehingga orang yang meminum bisa melihatnya dengan jelas. Oh, minuman ini cuma sekian kalori, ternyata tidak mengandung lemak dan sebagainya macam-macam. Sebelum dan sesudah responden meminum minuman ini, itu diukur kadar grelinnya. Grelin itu adalah hormon lapar. Hormon yang dikeluarkan, disekresikan oleh tubuh ketika tubuh kita lapar. Itu seperti alarm yang mengabarkan ke kita, perut kamu kosong loh, yuk kita pesan GoFood atau kita pesan bakso depan rumah gitu ya, misalnya seperti itu. Itu hormon grelin, hormon yang muncul ketika lapar. Itu ternyata turun memang hormon grelinnya. Otomatis ketika ada kalori masuk, otomatis hormon grelinnya turun, agak kenyang gitu, walaupun mungkin tidak kenyang-kenyang banget, tapi jelas tidak selapar ketika awal-awal. Ini diberikan perlakuan yang berbeda beberapa waktu setelahnya ya, beberapa waktu setelahnya diberikan perlakuan yang berbeda. Kali ini responden tadi diminta untuk meminum minuman yang istilahnya jahat banget. Minumannya tinggi kalori, banyak lemak, terus pemanisnya juga banyak gitu. Jadinya itu otomatis mengenyangkan kan, karena kalorinya tinggi sekali, banyak fat, banyak kemudian tambahan gula, otomatis lebih mengenyangkan. Perlakuannya juga sama, label nutrisi tadi juga dicantumkan dengan jelas di minuman sehingga responden bisa membaca itu. Nah, sama perlakuannya juga diukur kadar hormon grelinnya sebelum dan sesudah meminum minuman yang kedua ini gitu. Setelah diukur ternyata luar biasa, kadar grelinnya ini turun lebih banyak dibandingkan minuman yang pertama. Ya, memang wajar karena kalorinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan minuman yang pertama ya. Kadar grelinnya sampai 3 kali turun lebih banyak dibandingkan yang minuman pertama. Sepertinya tidak ada yang menarik, tapi ternyata yang menarik di sini adalah ternyata minuman pertama dan kedua itu sama persis, tidak ada bedanya sama sekali. Bedanya hanya labelnya saja. Yang pertama labelnya itu diberikan label yang sehat, kalorinya rendah, sehingga kadar grelinnya turunnya juga tidak terlalu banyak. Yang kedua diberikan label ini menunjukkan bahwa kalorinya tinggi, sehingga ternyata menimbulkan penurunan grelin sampai 3 kali lebih banyak dibandingkan kelompok yang pertama, dibandingkan setelah meminum minuman yang pertama, padahal minumannya sama. Ini juga menunjukkan betapa dengan minuman yang sama, ketika mindset kita berbeda, ketika pandangan kita berbeda, efeknya ke hormonal juga bisa sangat-sangat berbeda. Itulah
salah satu bukti kekuatan dari mindset tadi ya, gitu. Itu penelitian yang kedua. Nah, kita lanjut langsung ke penelitian yang ketiga. Ini adalah penelitian yang dilakukan setelah resesi besar di Amerika tahun 2008 ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti Krismon ya, tahun 97-98 ya. Gitu. Jadi setelah resesi besar di Amerika tadi, ini ada perusahaan yang kemudian diteliti ya, kemudian diberikan perlakuan ya berbeda. Perlakuan yang pertama adalah satu kelompok pekerja itu diberikan pengertian bahwa stres itu harus dihindari, stres itu berbahaya, stres itu tidak menyehatkan. Padahal jelas sekali di suatu perusahaan itu, perusahaan tempat diteliti ini adalah perusahaan saham ya, itu stresnya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Tapi ada juga kelompok pekerja yang kedua itu diberikan pengertian bahwa stres itu menumbuhkan. Stres itu perlu agar kamu bisa perform, agar kamu bisa lebih optimal lagi pekerjanya gitu ya. Itu dua perlakuan yang berbeda. Kemudian dua kelompok pekerja tadi diberikan beban pekerjaan yang sama, durasi yang sama dan seterusnya, kemudian dicek setelahnya apa yang terjadi pada dua kelompok ini. Hasilnya luar biasa. Nah, tanda merah ini adalah kelompok pertama yang dicekoi, yang diberikan pendapat bahwa stres itu harus dihindari, stres itu berbahaya. Ternyata negatif health symptomnya itu turun, gejala-gejala kesehatan yang negatif gitu, keluhan-keluhan itu menurun tapi tidak banyak. Beda dengan kelompok yang diberikan pengertian bahwa stres itu menumbuhkan, stres itu meningkatkan performa. Gitu. Ternyata justru malah gejala-gejala kesehatannya itu keluhan-keluhannya malah berkurang banyak, berkurang signifikan. Gitu ya. Ini luar biasa. Hanya dengan perubahan mindset bisa menimbulkan efek yang luar biasa besar pada kondisi kesehatan. Yang kedua adalah soal performa. Ternyata kelompok yang menganggap bahwa stres itu harus dihindari, stres itu menyusahkan, itu ternyata performa kerjanya naiknya sedikit saja. Tapi kelompok yang kemudian diberikan pengertian bahwa stres itu menumbuhkan, performa kerjanya naik signifikan. Hanya beda mindset menimbulkan perubahan pada performa kerja, pada kondisi kesehatan. Itu luar biasa. Jadi tiga penelitian tadi sangat-sangat menyimpulkan ya betapa pentingnya perbaikan mindset pada hidup kita agar kita lebih sehat, agar kita juga lebih mudah untuk sukses ke depannya. Itulah pentingnya mindset gitu. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk benar-benar fokus untuk memperbaiki mindset kita agar kita memiliki mindset yang bagus, mindset yang sehat, memiliki kesehatan mental yang oke, memiliki kondisi spiritual yang oke. Nah, mungkin itu dulu video ini sebagai pembuka ya terkait dengan pembahasan kita mengenai healthy mindset, healthy mental and spiritual. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.